Pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan salah satu rumah sakit Langsa. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya ada amandel gitu. Saya pernah dibilang mengatakan istri saya terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Kata Teuku Rian dalam klarifikasinya setelah dokumen Yang video ini, si laki-laki ini tuh ngomong banyak banget kata-kata kayak saya tertekan, saya merasa stres, saya lagi dalam posisi yang yang tidak stabil. Pokoknya tuh misalkan dari daerah terus datang ke kota, tiba-tiba menikahnya juga bukan sama orang yang sembarangan. Dia menikah sama perempuan yang tingkat kemapanannya tuh lebih tinggi daripada dia. Tentunya kan itu bukan hal mudah buat kalian cowok yang punya pasangan yang lebih kaya daripada kalian. Guys, masalah Teuku Rian dan Ria Ricis yang berpisah menjadi perhatian publik dan sangat viral dibicarakan saat ini. Lantas, bagaimanakah tanggapan atau reaksi masyarakat Indonesia dan netizen? Ada yang mendukung Ria Ricis, bahkan ada juga yang mendukung Teuku Rian. Itu saya karena melalui orang lain yang menyampaikan, saya jadi malu banget. Jadi saya langsung aja pindah, nggak bisa menahan diri karena itu bukan dari mulut istri saya langsung yang ngomong seperti itu. Mungkin kalau itu dari istri saya langsung, saya bisa maaf ada debat sedikit untuk mempertahankan, ya saya tidak keluar dari rumah itu gitu. Jadi yang membuat saya langsung angkat kaki adalah ketika orang lain yang menyampaikan bahwa kemauan istri saya jangan tinggal di rumah kebagusan itu. Dan asisten saya bilang itu sudah 3 kali disampaikan ke Mbak untuk mengangkat barang saya pindah ke Geria. Dan yang keempat kalinya baru asisten saya menyampaikan kepada saya kalau saya harus pindah di rumah Geria. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau saya meninggalkan rumah berbulan-bulan itu tidaklah benar. Pada kenyataannya adalah yang saya jelaskan tadi. Mengenai statement istri durhaka dan sombong, pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi kalau WA saya diblok, DM kadang tidak dibalas, tapi ketika istri saya DM saya langsung respon cepat. Terus kalau saya mau komunikasi sama istri harus melalui asisten, suster, bahkan harus ke manajernya dulu, nggak boleh langsung. Bahkan kalau pergi keluar kota dan keluar negeri, tidak izin langsung kepada suami. Inilah yang membuat saya kesal dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali saya, bahkan saya bilang. Untuk sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, ini yang saya mau jelaskan, masalah uang 500 juta yang lagi rame saat ini. Perlu saya tekankan, saya paling sensitif masalah uang. Apalagi ini menjatuhkan marwah saya. Seperti halnya contoh masalah yang dibilang saya minta nafkah sama istri. Suami mana yang minta nafkah sama istri? Dan berita itu adalah tidak benar. Makanya saya langsung mengklarifikasikan, karena ini masalah uang. Jadi penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, Rian, ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening. Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, itu rezeki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian cuma mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Brandnya kalau maaf saya harus sebut karena ini memang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya, karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle dan Easy Fit Slim yang memang harus saya promoin setiap hari dengan uang 500 juta itu. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Pertama guys ya, Teuku Rian mengatakan ternyata dia keluar dari rumah kebagusan itu karena disuruh oleh orang lain, bukan dari Ricis langsung gitu, kayak dari asistennya seperti itu. Nah, kalau menurut aku di sini ya guys ya, bukannya kalau orang lain yang menyuruh, bukan istrinya secara langsung yang menyuruh, harusnya jadi
pertanyaan dong, tanda tanya dong. Kenapa mau keluar gitu loh? Hanya disuruh oleh asistennya Ricis saja. Harusnya di situ dia menemui Ricis langsung dan meminta kejelasan kenapa gitu loh disuruh keluar dan meninggalkan rumah tersebut, bukan langsung keluar ninggalin rumah begitu aja. Begitu dong harusnya kalau menurut aku. Tetapi di sini Rian mikirnya lebih kayak ya karena saya disuruh orang lain keluar dari rumah itu makanya saya keluar. Tetapi kalau Ricis langsung yang menyuruh, mungkin saya tidak langsung keluar, ada debat dulu seperti itu. Ya harusnya kurang tegas sih, kataku kurang tegas. Harusnya kalau di saat dia disuruh keluar dari rumah tersebut, bahkan yang nyuruh itu orang lain, bukan dari mulut istrinya langsung, ya masa langsung keluar gitu aja. Harus temuin dong istrinya, ada apa, terus obrolin, komunikasi, itu intinya. Jadi di sini kurang tegasan Rian di situ. Namun untuk yang lain-lainnya seperti Rian ngomong istri durhaka dan lain-lain, dia juga sudah mengakui dia di luar kendali dan sudah meminta maaf. Itu bagus, meminta maaf dan dia mengakui kesalahannya. Dan dia merasa kesal dan bisa ngomong di luar kendalinya itu karena Ricis udah seenaknya seperti itu, katanya seperti itu ya, kayak keluar negeri tidak izin dan lain-lain. Padahal kan hukumnya wajib selagi masih berstatus suami istri. Kalau keluar negeri wajib, atau keluar dari rumah aja wajib izin kepada suami, karena kalau tidak dapat izin dari suami itu tidak boleh untuk keluar seperti itu ya guys ya. Disitu juga kesalahan Ricis yang mungkin kurang menghargai suaminya. Terus masalah uang 500 juta harusnya lebih jelas lagi dong. Tahu nggak tahu, emang nggak dicari tahu dulu ini uangnya benar-benar dari brand atau dari Ricis seperti itu. Dan juga dari bukti mutasi rekening yang masuk itu dari atas nama siapa seperti itu, dari brandnya itu kapan dari Ricis. Harus dijelaskan, ininya kurang komunikasi sih, jadinya terjadilah selisih pahaman seperti ini. Ibu mertua seperti apa sih dari pihak kepolisian? Kan awal percekcokan itu karena adanya ibu mertua gitu. Ya, itu campur ya. Ya, jadi mungkin garis besarnya seperti ini ya. Ada satu kesempatan mereka sama-sama di bulan puasa, kemudian ada rencana buka puasa bersama. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Maksud. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya ada aman dulu, ada riwayat ini Maksud. Wajar dah si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, Pak dia kok minum es? Apakah sebaiknya kok mulai kapan minum es? Itu mungkin penerimaan Ricis dengan ibu agak sedikit berbeda gitu. Kalau kataku guys ya, ini semasalah paham aja. Wajar aja sih seorang ibu menasehati atau mengingatkan, kok Teguh Rian minum es, sedangkan dia tahu ada amandel dan selama ini tidak pernah minum es atau gimana ya kan ibunya yang tahu. Dan ini kan cuma menanyakan aja gitu loh, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain. Tapi ya dengan bertanggung Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa untuk sekali-sekali apa-apa. Ya intinya di sini guys ya, cuman kesalahpahaman aja. Wajar sih seorang ibu mengingatkan anaknya yang mungkin ada amandel, terus diingatkan kok minum es seperti itu. Dan juga Ricis juga wajar dia tersinggung karena dia yang menyiapkan untuk suaminya gitu. Dia juga tahu kok gitu loh, suaminya mungkin boleh-boleh aja minum ini kalau nggak sering. Apalagi ini kan buka puasa dan lain sebagainya. Juga wajar aja Ricis tersinggung saat mungkin usahanya terhadap suaminya yang menyiapkan es tersebut jadinya tidak seperti seakan tidak dihargai. Mungkin juga ini ada hal atau perihal lain ya guys ya, yang mungkin sering terjadi di antara menantu dengan mertua, jadi sudah sensitif, jadi hal yang sensitif jadinya. Namun harusnya ini tidak menjadi penghalang atau tidak menjadi penyebab yang paling dominan bercerai antara Ricis dan Teguh Rian tersebut. Saya pernah dibilang mengatakan istri saya terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Kata Teguh Rian dalam klarifikasinya setelah dokumen putusan perceraiannya tersebar yang mengalahkan kehebohan sengketa pemilu, konflik mertua menantu, masalah uang, nafkah batin, bekerja saat Ramadan, dan masalah fisik menjadi babak di mana publik mengetahui salah satu alasan penyebab
perceraian Ria Ricis. Tapi inti permasalahannya di komunikasi gak sih? Coba mana nih pakar-pakar percintaan? Tapi kok gue jadi ikut bahas-bahas gini ya sekali-kali ya. Tapi selama ini memang proses perceraiannya tertutup. Tapi putusannya kok jadi konsumsi publik ya. Dan yang jadi problem kok bisa dokumen putusan yang sifatnya pribadi bisa terbuka ke publik. Bahkan telah diunduh lebih dari 600.000 kali. Dan tiba-tiba udah gak bisa diakses lagi. Masih bilang gak dihapus tapi di unpublish. Aduh gimana sih? Apapun alasannya dalam setiap perkara perceraian, nama para pihak harus disamarkan. Dan kata ganti yang digunakan adalah penggugat dan tergugat. Intinya kita doakan saja semoga kalau memang mau berpisah dan mengakhiri semuanya dengan baik-baik, dan juga kita harapkan kepada Tok Kurian bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap anaknya, dan juga Moana yang merupakan anak dari Ria Ricis dan Tok Kurian tetap mendapatkan sosok bapak dan seorang ibu. Siapa yang udah nonton klarifikasi ini guys? Gue udah. Jadi kalau kalian gak mau nonton, biar gue aja yang ceritain. Jadi intinya dia tuh sebenarnya membahas kembali poin-poin yang ada di surat putusan tersebut. Walaupun setelah gue dengar kalau gue mau berimbang, ini memang ada kesalahan di pihak ya dua-duanya gitu kan. Cuman ada juga yang pengen gue garis bawahi begitu. Sepanjang video ini si laki-laki ini tuh ngomong banyak banget kata-kata kayak saya tertekan, saya merasa stres, saya lagi dalam posisi yang yang tidak stabil. Pokoknya tuh dalam setiap klarifikasinya dia harus selalu ngasih kata bahwa dia itu dalam posisi yang tertekan, stres, apalah segala macam kayak gitu. Contoh nih ya kan, masalah nafkah batin. Dia bilang karena dia stres, banyak pikiran. Terus mengenai cuek-cuek, dia bilang juga dia stres, banyak pikiran, mikirin cicilan. Dan banyak hal, excuse-nya dia itu adalah stres, banyak pikiran. Intinya tuh kayak gitu. Sisanya itu adalah klarifikasi atas nama ibunya gitu ya. Jadi kayak ibunya tuh gak masuk seperti itu. Ibunya kok dengan lemah lembut mengatakan begini-begini. Pokoknya intinya tuh satu, mengenai dia itu tertekan, kedua mengenai bahwa ibunya itu adalah sosok yang tidak seperti diomongin oleh netizen saat ini lah gitu. Yang gue heran adalah begini, dia stres mengenai uang ya, mengenai uang, cicilan segala macam. Gue ngerasa harusnya yang stres gak cuma dia doang dong, harusnya kan si istrinya stres juga, karena kan mereka cari nafkah di kanal yang sama, iya gak sih? Tapi Intinya guys ya, kita doakan saja yang terbaik untuk hubungan Ria Ricis dan Tok Kurian perihal masalah ekonomi dan stres yang dialami oleh Tok Kurian. Kita tidak tahu masalah apa yang terjadi di belakang layar. Ya mungkin saja Tok Kurian merasa tertekan karena selama ini mungkin istrinya mendominasi dan dia merasa tidak dihargai. Namun apapun itu kita doakan saja yang terbaik. Tentunya Ria Ricis dan Tok Kurian sama-sama punya alasan masing-masing kenapa mereka memilih untuk berpisah dan mengakhiri semuanya. Oke guys, sebelum menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus Ria Ricis dan Tok Kurian tersebut? Berikan komentarnya sebaik-baiknya di bawah ini. Kami dari Tubisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.